Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso Mariansyah sebagai moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem endokrin dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Haras dari Universitas Wiralodra, Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhayatul Mardiah. Nama saya Dwi Rati Ramadina Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurhayatul Mardiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya, di mana hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel di dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Pada dasarnya, prinsip atau cara kerja sistem endokrin hampir sama dengan sistem saraf. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kaitan atau hubungan yang erat guna mengontrol dan memadukan fungsi tubuh, sehingga dapat menciptakan dan mempertahankan homeostatis tubuh. Selanjutnya adalah fungsi sistem endokrin secara umum. Di sini terdapat dua pendapat mengenai fungsi sistem endokrin secara umum, yaitu menurut Nixon Manurung dan menurut Rudi. Nah, kita akan membahas satu-satu. Dimulai dari pendapat Nixon Manurung. Terdapat beberapa fungsi sistem endokrin secara umum menurut Nixon Manurung. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang berkembang. Jadi, menurut Nixon Manurung, pada janin yang sedang berkembang, yang membedakan antara sistem saraf dan sistem reproduksi adalah tugas atau fungsi dari si sistem endokrin ini. Yang kedua adalah menstimulasi urutan perkembangan. Dalam artian, proses perkembangan atau urutan-urutan perkembangan yang terjadi itu distimulasi atau didorong oleh sistem endokrin. Jadi dengan kata lain, sistem endokrin ini turut serta berperan dalam proses perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Jadi, sistem endokrin inilah yang berfungsi untuk mengkoordinasi atau mengatur kinerja yang dilakukan oleh sistem reproduksi. Jadi bisa dikatakan selain berperan dalam proses perkembangan, sistem endokrin ini juga turut serta berperan dalam proses reproduksi atau sistem reproduksi. Lalu yang keempat ada memelihara lingkungan internal tetap optimal. Maksudnya adalah sistem endokrin inilah yang berfungsi untuk menjaga lingkungan yang ada di dalam tubuh kita itu tetap optimal atau tetap stabil. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem atau kelenjar endokrin itu bekerjasama dengan sistem syaraf untuk menciptakan homeostatis pada tubuh. Homeostatis itu kayak keadaan yang seimbang dalam tubuh. Selanjutnya ada merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Artinya, sistem endokrin inilah yang merangsang atau memicu kelenjar tubuh itu aktif atau dapat beraktivitas. Lalu yang terakhir adalah merangsang pertumbuhan jaringan. Selain berfungsi sebagai pemicu aktivitas-aktivitas kelenjar tubuh, sistem endokrin ini juga berfungsi untuk memicu pertumbuhan jaringan yang ada di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pendapat menurut Rudi. Jadi, menurut Rudi itu sendiri, fungsi sistem endokrin secara umum itu kurang lebih ada 4 fungsi. Yaitu, pertama, mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah. Dalam artian, hormon yang disekresi oleh sistem endokrin ini dialirkannya itu
tanpa melalui perantara sebelumnya atau saluran-saluran khusus sebelumnya. Jadi dia langsung ke dalam darah. Selanjutnya adalah bertindak sebagai pengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Jadi sistem endokrin ini berfungsi sebagai pengontrol atau pengatur aktivitas-aktivitas si kelenjar tubuh. Lalu ada merangsang pertumbuhan jaringan. Pendapat yang satu ini sama dengan pendapat Nixon Manurung yang menyatakan bahwa sistem endokrin ini berfungsi sebagai yang merangsang atau yang memicu jaringan-jaringan ini dapat bertumbuh. Dan yang terakhir adalah mengatur metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Nah, dapat dikatakan bahwa sistem endokrin ini pun ikut berperan dalam proses metabolisme makanan. Seperti itu. Terdapat beberapa kelainan atau gangguan yang dapat terjadi pada sistem endokrin. Sebenarnya banyak banget kelainan atau gangguan yang dapat terjadi di sistem endokrin ini. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan gangguan metabolisme tubuh dengan naiknya gula darah atau hiperglikemia yang terjadi karena kekurangan hormon insulin. Atau mungkin juga terjadi karena hormon insulin tidak bekerja dengan semestinya. Diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi 2 tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 adalah diabetes yang terjadi karena gangguan autoimun, sehingga kelenjar pankreas tidak dapat mensekresi hormon insulin. Sementara diabetes tipe 2 ini terjadi karena tubuh seseorang tidak menerima insulin dalam jumlah yang cukup, sehingga lama-kelamaan fungsinya tidak optimal, yang akan menjadikan tubuh kurang peka terhadap insulin atau dengan kata lainnya menjadi resisten terhadap insulin. Nah, dari kedua tipe ini, yang sering terjadi adalah diabetes tipe 2, yang awal mulanya disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat. Selanjutnya ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan suatu gangguan penyakit yang disebabkan oleh gangguan tingkat sirkulasi pada hormon ADH atau antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur cairan dalam tubuh. Hormon ADH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Umumnya, penyebab utama terjadinya diabetes insipidus adalah produksi hormon ADH yang berkurang atau ketika ginjal kurang merespon terhadap hormon ADH yang ada. Jadi ginjalnya itu kayak resisten gitu, dia jadi nggak peka terhadap hormon ADH yang ada. Atau juga akibat ginjal yang mengeluarkan terlalu banyak cairan dan urin yang dihasilkan menjadi tidak pekat. Selanjutnya yang ketiga itu ada hipotiroid. Hipotiroid adalah penyakit yang terjadi karena kurangnya hormon tiroksin yang diproduksi dari kelenjar tiroid. Hipotiroid ini menyebabkan beberapa kelainan pada tubuh karena hormon dari kelenjar tiroid bertugas mengatur metabolisme dalam tubuh. Apabila terjadi kekurangan hormon, maka secara otomatis fungsi metabolisme tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat dari hipotiroid ini dapat berupa berat badan meningkat tanpa alasan yang jelas, sangat mudah lelah, kurang kesadaran diri atau merasa bingung, dan mudah lupa. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Hormon berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, dan tingkah laku. Ciri-ciri hormon adalah diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah tertentu.
mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target, memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus, dan memiliki pengaruh tidak hanya terdapat satu sel target, tetapi juga mempengaruhi beberapa sel target berlainan. Hormon bekerja dalam sistem umpan balik atau loop. Loop umpan balik dapat positif atau negatif dan memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Hormon mengontrol laju aktivitas selular. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai, yang melakukan fungsi spesifik. Aplikasi biokimia hormon. Secara struktur kimiawi, hormon itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu steroid, protein dan polipeptida, dan amina. Dalam protein terkandung 100 asam amino, sedangkan dalam polipeptida terkandung kurang dari 100 asam amino. Hormon kelompok steroid diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testes, ovarium, dan plasenta. Kelompok hormon ini disintesis dari bahan dasar kolesterol, bersifat larut dalam lipid, bersifat lipofilik atau hidrofobik, sehingga hormon ini dapat melintasi membran sel dengan mudah dan terikat dengan reseptornya yang berada di intraseluler. Meskipun hormon ini hanya disimpan dalam jumlah sedikit di sel endokrin penghasilnya, sejumlah besar ester kolesterol yang tersimpan di vakuola sitoplasma dapat dengan cepat dimobilisasi untuk sintesis steroid setelah adanya stimulus. Kebanyakan kolesterol di dalam sel penghasil steroid berasal dari plasma, tapi sintesis de novo juga terjadi di sel penghasil steroid. Hormon golongan protein dan peptida bersifat larut dalam air atau disebut dengan hidrofilik, dan disintesis di retikulum endoplasma granuler pada sel endokrin dimulai dari prekursor hormon yang belum mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon, kemudian menjadi prohormon dan dibawa ke badan Golgi dan dikemas dalam vesikel sekretorik. Pada akhirnya vesikel disimpan di sitoplasma apabila dikeluarkan dengan cara eksositosis. Hormon amina berasal dari tirosin. Dua kelompok hormon yang berasal dari tirosin adalah hormon-hormon kelenjar tiroid dan medula adrenal. Dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada di kompartemen sitoplasmik sel kelenjar. Hormon tiroid disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan makromolekul protein triloglobulin yang disimpan di folikel besar di kelenjar tiroid. Sekresi hormon terjadi ketika amina dipisahkan dari tiroglobulin dan hormon berbentuk bebas sekresi dalam aliran darah. Setelah memasuki peredaran darah, kebanyakan hormon tiroid berkombinasi dengan protein plasma, khususnya tiroksin binding globulin, yang perlahan-lahan melepaskan hormon ke jaringan target. Contoh lain hormon amina adalah epinefrin dan norepinefrin yang dibentuk medula adrenal dan disekresikan 4 kali lebih banyak epinefrin daripada norepinefrin. Sementara itu, hormon amina lain yaitu katekolamin disimpan di granula sekretori dan dibebaskan oleh sel-sel medula adrenal dengan cara eksositosis. Masuk ke dalam peredaran darah dalam bentuk bebas atau berkonjugasi dengan substansi lain. Berstruktur kimiawi polipeptida atau protein pada umumnya itu disimpan di vesikula sekretori dan dibebaskan jika dibutuhkan. Hormon tipe ini berukuran mulai dari peptida rantai pendek dengan 3 asam amino hingga tersusun hampir 200 asam amino. Pada umumnya, polipeptida dengan 100 atau lebih asam amino disebut dengan protein, dan jika kurang dari 100 asam amino disebut peptida. Hormon protein dan peptida disintesis pada bagian retikulum endoplasma granular dan umumnya disintesis dalam bentuk protein berukuran besar, namun tidak aktif, atau preprohormon. Preprohormon itu kemudian dipecah membentuk prohormon. Bentuk tersebut kemudian ditransfer menuju aparatus Golgi untuk dikemas dalam bentuk granula sekretori. Dalam proses ini, enzim vesikel akan memecah prohormon 7 dan mengubah menjadi hormon yang aktif dan fragmen yang tidak aktif. Vesikel disimpan dalam sitoplasma dan kebanyakan terikat membran sel sehingga disekresikan apabila diperlukan.
Sekresi hormon juga bagian fragmen yang tidak aktif terjadi ketika vesikel sekretory menyatu dengan membran sel dan kandungan granula keluar cairan interstitil, atau langsung dicurahkan ke pembuluh darah dengan cara eksositosis. Dalam banyak kasus, stimulus terjadinya eksositosis adalah karena peningkatan konsentrasi kalsium sitosolik disebabkan depolarisasi plasma membran. Stimulasi reseptor permukaan sel endokrin menyebabkan peningkatan sikloadenosin monoposat dan aktivasi protein kinase yang menginisiasi sekresi hormon tersebut. Peptida hormon pada umumnya terlarut dalam air, memungkinkan kemudahan masuk ke dalam sel sirkulasi dan dibawa ke jaringan target. Selain dibedakan berdasarkan sifat kelarutan, struktur kimiawi hormon juga dibedakan berdasarkan fungsi umumnya, yaitu yang pertama, hormon perkembangan atau growth hormone, yaitu hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua adalah hormon metabolisme. Hormon yang termasuk golongan ini mengatur proses homeostatis glukosa dalam tubuh. Fungsi ini dikendalikan dan diatur bermacam-macam hormon. Contoh glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Yang ketiga adalah hormon tropik. Hormon kelompok ini dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofisis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel, yang disingkat dengan FSH, pada ovarium, dan proses spermatogenesis atau LH. Yang keempat adalah hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Contoh kelompok hormon ini adalah kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. 4. Hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Contoh kelompok hormon ini adalah kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon. Untuk dapat memahami mekanisme kerja hormon, maka perlu diketahui konsep komunikasi sel. Sel berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sinyal kimiawi, dapat berupa molekul kimia sederhana seperti derivat asam amino atau derivat asam lemak atau steroid. Komunikasi biasanya terjadi antar sel di dalam jaringan atau organ yang berbeda. Agar terjadi komunikasi antar sel, maka permukaan atau membran sel harus melakukan kontak atau ada substansi kimia yang terpisah dari permukaan sel atau molekul yang dapat melintas dari sitosol ke sel lainnya melalui tautan. Mekanisme komunikasi dengan sel ada yang dekat dan ada yang jauh. Untuk komunikasi dengan sel dekat, sinyal kimiawi dibebaskan suatu sel di ekstraseluler menuju sel yang ada di sekitarnya. Mekanisme ini dinamakan parakrin atau sekresi lokal. Kadang-kadang, respon sel yang timbul karena hasil sekresinya sendiri. Mekanisme komunikasi ini disebut autokrin. Namun apabila letak sel, jaringan atau organ tubuh jauh dari sumber dilepaskannya sinyal kimiawi, maka molekul kimiawi membawa pesan tadi dilewatkan pembuluh darah dan menuju organ target. Metode komunikasi tersebut dinamakan endokrin atau sekresi internal, sementara hasil sekretnya disebut hormon. Nah, dalam bekerja terhadap sel target, hormon mempunyai 3 mekanisme kerja utama, yaitu mengubah permeabilitas saluran atau membran dengan bekerja dengan protein saluran atau protein kanal yang sudah ada. B. Bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua, second messenger, untuk mempengaruhi aktivitas sel. C. Pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Berdasarkan lokasinya, reseptor hormon terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, reseptor membran, kedua, reseptor sitoplasma, ketiga, reseptor nukleus. Ya, lanjut sekresi hormon. Beberapa hormon seperti epinefrin dan non-epinefrin disekresi setelah kelenjar mendapat stimulus dan akan tanggap dalam beberapa detik hingga menit. Hormon lain seperti tiroksin atau hormon pertumbuhan mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menimbulkan efek. Dengan arti lain, tiap hormon mempunyai karakteristik waktu yang berbeda, serta berdurasi yang
berlainan dalam rangka kontrol dan homeostatis tubuh. Konsentrasi hormon di dalam darah atau tubuh yang diperlukan untuk kontrol fungsi metabolik atau fungsi endokrin jumlahnya sangat sedikit. Konsentrasi di dalam darah bersekitar antara 1 miliar darah. Demikian pula laju sekresinya juga hanya sangat sedikit, kisaran mikrogram hingga miligram per hari. Hormon mempunyai efek umpan balik negatif untuk mencegah overproduksi atau overaktivitas dari jaringan target. Selain mekanisme umpan balik negatif, kerja hormon juga dikontrol melalui umpan balik positif yang akan menyebabkan sekresi tambahan hormon tersebut. Selain itu, pembebasan hormon juga terjadi secara siklik. Macam-macam kelenjar endokrin dan hormon. Kelenjar endokrin dan hormon terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada hipofisis. Hipofisis terletak pada dasar otak besar dan menghasilkan macam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Terbagi menjadi 2, hipofisis bagian arterior tengah dan posterior. Yang kedua ada tiroid, merupakan kelenjar berbentuk kaping kembar dan di antara keduanya terdapat daerah yang tersusun berlapis, seperti susunan genting pada atap rumah. Terdapat di bawah jakun di depan trakea. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroksin. Yang ketiga, ada paratiroid. Menempel pada kelenjar tiroid, kelenjar ini menghasilkan parathormon yang berfungsi mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah. Yang keempat, ada kelenjar adrenal atau suprarenal. Berbentuk bola, menempel pada bagian tas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat suatu kelenjar suprarenal yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar korteks menghasilkan hormon kortison dan bagian tengahnya medula menghasilkan hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin. Kemudian yang keempat, ada pankreas. Ada beberapa kelompok sel pada pankreas yang dikenal sebagai pulau Langerhans. Berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin, mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Selain insulin, pankreas juga menghasilkan hormon glukagon yang bekerja antagonis atau berlawanan dengan hormon insulin. Dan yang terakhir, yang keenam, ada kelenjar gonad. Pada manusia gonad atau kelenjar seks berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Pada laki-laki disebut testis menghasilkan hormon androgen, sedangkan pada perempuan disebut ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon dan makanan. Makanan penyeimbang hormon. Ada protein, ada sayuran, dan ada lemak sehat. Yang pertama protein, seperti kacang-kacangan, telur, dan ikan. Protein membantu menjaga tubuh tetap ideal karena meningkatkan metabolisme tubuh dan pembakaran lemak. Jadi, protein itu adalah hal penting untuk penyeimbang hormon kita. Terus yang kedua ada sayuran seperti brokoli, kembang kol, dan kol membantu menyeimbangkan hormon dengan melawan kelebihan estrogen. Sayuran juga sangat penting untuk penyeimbang hormon kita. Jadi sebaiknya kita tidak terlalu banyak memakan protein. Kita juga harus memasukkan sayuran dalam penyeimbangan makanan kita. Lalu yang ketiga adalah lemak sehat. Lemak sehat itu seperti kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, dan minyak kelapa, membantu mengurangi resistensi insulin dan nafsu makan. Di sini juga ada makanan yang perlu dihindari agar hormon tetap stabil. Contohnya seperti gula dan roti putih. Gula itu seperti gula merah, terus gula putih atau sirup jagung, fruktosa. Karena tinggi gulanya itu harus dihindari karena bisa membuat hormon di dalam tubuh menjadi tidak seimbang, terutama pada wanita. Jadi tidak bagus juga kalau misalkan kita mengonsumsi gula terlalu banyak. Lalu yang kedua ada roti putih. Roti putih sendiri mengandung gula dan gluten yang bisa
meningkatkan resiko peradangan di dalam tubuh. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat memicu stres pada kelenjar adrenalin, tiroid, dan gonad. Jadi memakan roti putih terlalu banyak juga